Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yudiantoro, NIM 341191117 dari DSCC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Successful Scrum Product Management yang kedua, yaitu Scrum Event. Pada Scrum Event, yaitu mungkin elemen terpenting dari Scrum dan Agile adalah antusiasme untuk komunikasi, keterbukaan, dan transparansi. Faktor-faktor ini mendukung semua yang dilakukan dapat pekerjaan sehari-hari menggunakan praktik Agile dan Scrum. Itulah mengapa dapat menghargai kolaborasi pelanggan daripada negosiasi kontrak, dan mengapa tidak takut untuk menanggapi perubahan karena tahu bahwa umpan balik itu penting. Pendekatan Agile hanya meminta agar kita belajar dari kesalahan atau mengidentifikasi cara baru untuk meningkatkan. Sebagaimana salah satu prinsip dari Agile Manifesto menyatakan, secara berkala tim merefleksikan bagaimana menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan perilaku dari kitanya itu sendiri. Di sini pada Scrum Event itu terdapat 5, yaitu yang pertama Sprint Planning, yang kedua Daily Scrum, yang ketiga Sprint Review, yang keempat Sprint Retrospective, dan yang terakhir yaitu The Sprint. Untuk yang pertama yaitu Sprint Planning. Ini adalah acara kickstart setiap sprint, dan di mana product owner dan developer mendiskusikan produk backlog item atau disebut dengan PB, mana yang akan dimasukkan dalam sprint, sementara pemilik produk memiliki hak untuk memprioritaskan setiap PBI untuk potensi penyertaan dalam sprint. Pengembang didorong untuk menanggapi, mengangkat masalah, dan mendorong kembali jika diperlukan. Pengembang kemudian memperkirakan berapa banyak PBI yang dapat mereka berikan dalam sprint, mengingat pengetahuan mereka tentang kecepatan, sumber daya, dan faktor apapun yang mereka dapat mempengaruhi waktu dan sumber daya yang mereka miliki. Untuk yang kedua yaitu Daily Scrum. Scrum berusaha untuk menggunakan waktu dan sumber daya secara efektif, dan acara Daily Scrum tidak terkecuali. Scrum harian dibatasi waktu hingga 15 menit. Berdiri tidak wajib, namun banyak tim menganggap ini sebagian teknik yang berguna untuk menjaga acara tetap singkat dan langsung ke intinya. Daily Scrum adalah kesempatan bagi pengembang untuk check-in, menerima kemajuan dalam mencapai sprint goal, dan meninjau serta merencanakan aktivitas mereka selama 24 jam ke depan. Untuk yang ketiga yaitu Sprint Review. Lihat kembali prinsip di atas dari Agile Manifesto, itu secara berkala tim merefleksikan bagaimana menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan sesuai dengan perilakunya. Prinsip itu saja meringkas alasan di balik dua acara, yaitu Sprint Review dan Sprint Retrospective. Kedua event berlangsung di akhir sprint. Tujuan dari pendekatan Agile tidak perlu untuk mendapatkan
segalanya untuk pertama kalinya, tetapi untuk meningkatkan terus-menerus. Peristiwa-peristiwa ini membantu mewujudkannya. Tinjauan sprint biasanya dilakukan pada hari terakhir sprint dan memberikan kesempatan kepada tim Scrum untuk menunjukkan peningkatan selesai kepada pemangku kepentingan seperti pelanggan, manajemen, dan siapapun yang dianggap relevan dan tertarik. Selain memeriksa fitur kerja yang dihasilkan selama sprint, kita juga dapat memberikan umpan balik yang berguna yang dapat dimasukkan ke dalam produk backlog yang dapat membantu pekerjaan untuk sprint mendatang. Untuk yang keempat, yaitu sprint retrospektif, yaitu event terakhir dalam sprint adalah yaitu sprint retrospektif. Ini adalah saat tim Scrum meninjau apa yang dapat ditingkatkan untuk sprint mendatang dan bagaimana mereka harus melakukannya. Etos Scrum menyatakan bahwa tidak peduli seberapa bagus tim Scrum, akan tetapi ada peluang untuk berkembang, dan sprint retrospektif ini memberi waktu tim khusus untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan merencanakan hal ini. Seluruh tim Scrum harus ambil bagian termasuk pengembangan, Scrum Master dan pemilik produk. Acara tersebut harus merupakan upaya kolaboratif, seperti halnya seluruh proses Scrum dan Agile. Untuk yang terakhir yaitu The Sprint. Sprint adalah peristiwa itu sendiri yang berisi semua pekerjaan dan semua peristiwa lain yang terjadi selama periode pengembangan yang dibatasi waktu. Pada sprint ini dibatasi maksimal 3 jam. Panduan umum adalah untuk memberikan 45 menit untuk setiap minggunya. Jadi sprint 2 minggu akan menutup sprint ini pada pada 1,5 jam. Sprint minggu keempat pada 3 jam. Jika kamu memiliki proyek yang kompleks untuk dikelola dan akan ingin melihat lebih dekat pada Scrum tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.